Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita di pelajaran fikih kelas 12. Nah, kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang KIKD seputar fikih kelas 12, maka kita di pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, kita akan membahas masalah bab per bab daripada kajian fikih yang kita bahas di semester ganjil kali ini. Di bab pertama ini itu berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Di bab pertama ini ada bab yang baru yang disebut dengan bab konsep usul fikih. Ingat, konsep usul fikih. Harus kita bedakan apa yang disebut dengan fikih, apa yang disebut dengan usul fikih. Secara gamblang gini. Jadi, ibarat sebuah pohon, maka pohon itu ada akar, ada batangnya, kemudian ada ranting, daun, dan buahnya. Nah, akar itu ibarat syariat. Syariat itu ketentuan Allah atau ketentuan dari Rasulullah. Nah, mencakup apa syariat itu? Mencakup tentang dalil-dalil, baik itu dalil dari Al-Quran maupun hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan batangnya itu merupakan usul fikih yang disebut dengan usul fikih. Nah, akar tidak akan bisa tumbuh tanpa batang, atau sebaliknya, batang kalau akar masih bisa tumbuh, tapi kalau batang ini tidak akan bisa tumbuh tanpa adanya akar. Maka usul fikih ini adalah batang. Ya, batang atau pokoknya. Jadi ada akar, ada batang. Kemudian fikih itu merupakan ranting. Nah, kalau ranting itu tidak akan mungkin bisa ada ranting kalau tidak ada batang. Dan batang dan ranting tidak akan pernah ada jika tidak ada akar. Maka saling keterkaitan antara akar, batang, dan ranting. Dan kemudian daun dan buah itu adalah buah daripada ibadah yang kita lakukan. Nah, dari sini nanti pertemuan kita kali ini akan membahas masalah konsep usul fikih, di mana nanti kita akan membahas tentang apa itu pengertian daripada usul fikih, perbedaannya antara fikih dan usul fikih, kemudian apa tujuan kita mempelajari ilmu fikih dan usul fikih itu sendiri, kemudian yang ketiga nanti apa saja objek-objek kajian daripada fikih dan usul fikih, dan yang terakhir adalah ruang lingkup yang dibahas dalam fikih maupun usul fikih. Yang pertama kita bahas masalah pengertian daripada fikih maupun usul fikih. Fikih itu adalah pemahaman yang mendalam. Secara bahasa, pengertian dari fikih itu adalah pemahaman yang mendalam. Tentang apa? Tentang syariat. Itu yang disebut dengan fikih. Nah, sedangkan usul fikih itu artinya usul itu adalah pokok fikih. Contohnya seperti ini. Kita bisa melihat hukum itu jadi, tapi kita belum bisa melihat kadang-kadang usul fikihnya kita belum paham. Ibarat kita membeli bakso, membeli mie ayam, atau membeli makanan jadi. Ya, atau kita pesen terima makanan jadi, kita makan, enak kan? Nah, makanan yang jadi itu disebut fikih. Nah, sedangkan prosesnya kita kan nggak tahu. Makanan itu dibuat dari apa, bahannya apa, resepnya apa, kita nggak tahu. Maka bahan, resep, dan lain sebagainya cara membuatnya itu disebut dalam syariat, itu disebut dengan usul fikih. Jadi jelas beda. Kalau fikih itu sudah matang, hukum yang kita terima itu sudah matang. Kalau usul fikih itu adalah rangkaian daripada produk atau pokok hukum dasarnya. Ulama menentukan hukum, oh ini haram, oh ini halal, oh ini makruh, mubah, dan lain sebagainya. Itu karena ada dalil dulu. Oh, ini dalilnya seperti ini, oh dasarnya seperti
ini. Maka itu disebut dengan usul fikih. Nah, tujuan kita yang kedua, tujuan kita mempelajari fikih dan usul fikih itu untuk apa? Minimal kita ketika memahami usul fikih, kita akan yang namanya faham betul bagaimana ulama-ulama terdahulu itu memproses sebuah hukum menjadi fikih. Contoh, kenapa sih pernikahan misalkan muhrim atau yang pernikahan yang satu muhrim itu kok tidak boleh atau haram? Itu dasarnya awalnya bagaimana? Misalkan kenapa orang yang batal itu harus wudhu, gitu kan? Kenapa orang yang sholat berbicara itu batal? Nah, alasannya apa? Dalilnya apa? Itu nanti dikupas tuntas dalam hal usul fikih. Maka tujuan kita mempelajari usul fikih adalah supaya kita tambah paham dalam beragama. Artinya kita memahami fikih itu tidak setengah-setengah. Kita paham betul hukum-hukumnya dari mulai yang wajib, mulai yang sunnah, mulai yang dan lain sebagainya, mulai haram, mulai halal, makruh dan lain-lain. Itu. Kemudian kajian kita, objek pembahasan daripada fikih dan usul fikih itu apa? Objek kajian daripada fikih dan usul fikih itu mengacu kepada mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani syariat. Itu namanya mukallaf. Siapa? Ya umat Islam. Umat Islam yang sudah balik, dia berakal, maka dia disebut dengan mukallaf. Jadi objeknya nanti, jadi dia perbuatan mukallaf itu nanti. Jadi misalkan ada orang yang dia itu beribadah, maka berarti perbuatan seorang mukallaf itu loh yang nanti objek kajian daripada usul fikih. Sebetulnya dalam pembahasan fikih itu ada 4 hal pokok yang dibahas. Yang pertama, fikih mengenai ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu mengenai ibadah. Bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah atau dengan Tuhannya. Itu misalkan sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan fikih ubudiyah. Kemudian yang kedua, kajian fikih ini juga termasuk yang namanya fikih muamalah. Fikih muamalah itu apa? Fikih muamalah itu fikih yang berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bagaimana contohnya? Jual beli itu diatur dalam hukum fikih. Sewa menyewa, pinjam meminjam, kemudian hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya yang berhubungan erat antar manusia satu dengan yang lain, maka itu disebut dengan fikih muamalah. Kemudian yang ketiga, ada lagi kajian fikih yang disebut dengan fikih munakahah. Apa itu fikih munakahah? Fikih yang membahas tentang pernikahan. Baik pernikahan, bagaimana hukumnya pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikah itu bagaimana, ya, terus pernikahan yang terlarang itu yang bagaimana. Kemudian selain pernikahan membahas masalah perceraian. Jikalau perceraian bagaimana nanti hukumnya, masa iddahnya perempuan ketika dia mau menikah lagi, bagaimana kemudian nanti hukumnya mengasuh hak anak, bagaimana nanti juga mengatur masalah rujuk jika nanti ada perceraian, kemudian ada salah satu pihak kepingin rujuk kembali, maka itu diatur dalam fikih yang disebut dengan fikih muamalah, fikih munakahah. Kemudian yang keempat itu ada pembahasan yang namanya fikih jinayah. Apa itu fikih jinayah? Fikih jinayah itu fikih yang mengatur masalah hukum-hukum atau tindak pidana. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, maka dia wajib dikenai hukum atau sanksi. Misalkan orang zina, orang minum khamr, orang mencuri, merampok, menggendam, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana, maka menurut hukum Islam, maka mereka wajib dikenai hukum atau sanksi. Itu yang disebut dengan fikih jinayah. Oke, anak-anak?
Jadi itu pembahasan konsep besar objek kajian daripada fikih dan usul fikih. Maka dari pertemuannya kali ini nanti sebagai pembuka awal materi kita, setelah ini kalian catat di buku catatan kalian buku yang sudah saya share nantinya tentang fikih kelas 12, catat tentang konsepnya, pengertiannya, kemudian tujuannya dan objek atau ruang lingkup kajian fikih maupun usul fikih. Sekian, mudah-mudahan tetap semangat untuk beraktivitas belajar mengajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.